Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta yakin tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini ada dalam kondisi yang lumayan cuacanya ya dingin, dan ibadah di saat seperti ini pahalanya lebih besar, Pak. Karena ada kaidah ya, ada kaidah dalam usul fikih kita, al-ajru ala qadri masyaqqah. Itu kaidah dalam fikih kita, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar masyaqqahnya, kadar tingkat kesulitannya. Al-ajru ala qadri masyaqqah, berdasarkan ya, atau kaidah usul fikih itu berdasarkan hadis Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza'u, balasan, pahala ya, min jinsil amal, itu sesuai dengan karakteristik ataupun tingkat dari amal tersebut. Kalau dia amalnya berat, pahalanya berat. Amalnya ringan, pahalanya ringan. Makanya saya sering pernah menyampaikan, orang yang punya 10.000 sedekah 1.000 itu lebih besar pahalanya daripada orang yang punya 1 miliar nyumbang 20 juta. Karena 1.000 dari 10.000 itu 10%. Tapi kalau 20 juta dari 1 miliar cuma 5% atau 5,5%. Kalau 10% kan 100 juta harusnya. Nah, itu namanya al-jaza'u min jinsil amal, bahwa yang namanya pahala itu sesuai dengan tingkat amalan atau tingkat kesulitan amalan tersebut. Di saat kita sedang dingin seperti ini, subhanallah, tadi saya buka mata aja itu perlu effort yang luar biasa ya. Membuka mata itu karena dingin. Kebagian 2 rakaat plus 1 aja udah alhamdulillah gitu. Jadi ini membuat kita menjadi motivasi bahwa al-ajru ala qadri masyaqqah. Itu kaidah usul fikih, bahwa pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Challenge-nya, tantangannya seberapa, itu pahalanya sesuai dengan tingkat seperti itu. Kemarin kita juga membahas ya, hari apa kan? Bahwasanya pondasi beribadah itu kan 3 ya. Cinta, harap, dan cemas. Cinta itu mahabbah ya, bahwa kita melaksanakan perintah Allah dengan rasa cinta, dengan rasa patuh, dengan rasa khudu', dengan rasa tunduk, dengan rasa berserah diri. Itu motivasi cinta. Yang kedua, harap itu yang mudah-mudahan dengan beribadah ini kita berharap diterima ibadahnya, kemudian diberikan pahalanya, kemudian diberikan rahmat dan ridhonya, nanti ujungnya diberikan bonusnya, yaitu surga. Itu harap. Tetapi juga harus ada cemasnya, khauf, harus ada cemasnya. Cemas apabila ibadah kita bisa jadi belum diterima Allah, karena ada faktornya belum terpenuhi. Bisa jadi tidak memenuhi kriteria yang Allah inginkan, syarat dan rukunnya. Bisa jadi amalan kita ini bahkan ya, perbuatan kita sehari-hari malah membawa kita kepada kesengsaraan dunia pun akhirat. Nah, jadi pondasi beribadah orang beriman itu, pondasi dalam beramal itu mahabbah, kemudian khauf dan roja. Cinta, harap, dan cemas. CHP ya. Cinta, harap, dan CHC. Cinta itu mahabbah, harap itu adalah roja, cemas itu khauf. Jadi CHC itu pondasi beribadah kita, atau orang menyebutnya rukun ibadah.
rukun ibadah. Kita menyebut, saya lebih tertarik pondasi ibadah. Cinta, harap dan cemas. Cinta adalah semangat, api yang berkobar-kobar dalam diri kita supaya mendapatkan ridha Allah. Kemudian harap itu mudah-mudahan diterima. Cemas itu jangan-jangan nggak diterima. Kita tingkatkan kualitas dan nilai ataupun kaifiat dari ibadah tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita dalam beribadah, sehingga semakin sulit kita melakukan ibadah, semakin juga pahalanya besar. Maka hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang setelah wudu berdoa la ilaha illallah syarikalah lahul mulku lahul mulku qadir akan dimasukkan ke dalam surga dari 8 pintu yang dia pilih, terserah gitu. Itu kan sebelum hadis itu ada ungkapan hadisnya sebelum hadis yang itu. Man aswagal wudu'ah, barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Kata para ulama, kalau orang menyempurnakan wudu biasanya pada posisi malas. Posisi malas itu bisa jadi karena badan yang capek atau karena situasi yang sulit gitu, cuaca gitu. Jadi hadis yang biasa kita dengung-dengungkan bahwa orang yang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim itu setelah wudu akan disuruh masuk surga dari berbagai pintu, itu jangan dihilangkan hadis baik pertamanya. Barang siapa yang menyempurnakan wudu, lalu setelah itu berdoa la ilaha illallah syarikalah, kemudian nanti akan dimintai masuk ke 1 dari 8 pintu surga. Itu harus ke sana naiknya. Bukan itu syarikalah. Wudu. Iya. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli qadir. Dalam kitab Bulughul Maram nomor 54 itu ada riwayat dari Imam Nasai atau Imam Ahmad menambahkan, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Saya lebih tertarik menggabungkan keduanya. Jadi la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul kulli qadir plus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bukan syahadat. Syahadu la ilaha illallah. Iya, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Tadi saya baca apa? Syarikalah. Oh, langsung la ilaha illallah. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Kayak tunggu nomor satu gitu maksudnya. Asyhadu an la ilaha syarikalah. Ya, kelepasan afwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang saya maksud itu. Itu ngecek fokus begitu ya. Cek fokus berarti fokus tuh ya. Berarti masih ada fokus. Jadi hadisnya itu barang siapa yang menyempurnakan wudu, berarti dalam kurung saat malas atau saat badan itu tidak semangat begitu. Kemudian setelah wudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau ditambahkan silakan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi dalam Bukhari mah sampai wahdahu la syarikalah ya. Kalau di Imam Ahmad dan Nasai ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kata Rasulullah kilalah, dikatakan padanya agar memasuki surga dari pintu manapun dari 8 pintu itu yang dia inginkan. Sehingga kesimpulannya kita akan mendapatkan fasilitas itu, bonus itu apabila menyempurnakan wudu terlebih dahulu, baru setelah sempurna membaca doa yang seperti tadi. Jadi itulah fondasi beribadah kita. Semakin kita semangat dalam keadaan malas, semakin besar ya, pahala yang kita akan dapatkan. Yang paling jauh tempatnya pasti lebih besar pahalanya tuh. Ke masjid kan paling poek. Paling poek, mungkin paling tiris juga di jalannya kan. Kalau yang dekat mah ya kalah lah sama yang jauh, sama yang berat gitu. Dan paling jauh Gepen sih. Juaranya tuh Gepen tuh. Karena sulit dan beratnya. Baik, melanjutkan kajian tafsir kita kemarin ada beberapa poin yang belum sempat disampaikan ke guru Syuruh kemarin. Yaitu yang poin kelima, poin ketiga, poin kelima ya.
dari ayat yang wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu poin pertama dari ayat tersebut. Sudah kita jelaskan tafsirnya, cuman poin-poinnya belum kita jelaskan. Yang pertama, fadlul isham bin nafsi fi bina'il masajid, keutamaan menyumbang tenaga dalam pembangunan dan perbaikan masjid. Nabi Ibrahim selain berkorban harta atau modal begitu, dalam arti kata sedekah berupa harta, beliau juga ikut membangun Ka'bah itu. Sampai ada tapaknya namanya Maqam Ibrahim. Dengan Ismail semakin tinggi, semakin beliau perlu tapak terus sampai jadilah Ka'bah itu. Nah, itu memberikan kita faidah ilmu bahwa yang namanya membangun masjid dan memperbaiki masjid itu ada keutamaan tersendiri bagi orang yang menyumbangkan tenaga. Selain harta, tapi menyumbang tenaga itu ada keutamaan tersendiri karena Nabi Ibrahim membangun sendiri itu Ka'bah. Nabi Ibrahim membangun sendiri itu Ka'bah. Membangun Ka'bah, yarfa'u qawa'id minal bait, membangun Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan dulu dibangun Nabi Adam, runtuh, lalu membangun oleh Ibrahim. Lalu kemudian runtuh, banjir kan Mekah itu, dibangun oleh Rasulullah SAW, diperbaiki, tapi tidak dikembalikan ke posisi seperti Ibrahim. Karena Aisyah ketika ingin membangun Ka'bah seperti qawaid Ibrahim, kata Nabi, jangan, orang Quraisy belum siap. Jadi Ka'bah itu mau dibangun sesuai dengan yang dibangun Ibrahim, ya, karena dulu pernah direnovasi oleh orang-orang jahiliyah, gitu kan. Namun ketika ingin Ka'bah itu dibangun seperti qawaid Ibrahim, Rasul menegur, ya Aisyah, jangan dulu, kaum kamu belum siap. Inilah pentingnya kita metode atau manhaj uslub dalam berdakwah. Kalau masyarakat atau kaum itu belum siap untuk dirubah secara sekaligus, itu jangan dulu, karena ketidaksiapan jiwa mereka akan mengakibatkan pertentangan dan penolakan. Mereka akan bertahan. Jadi perlu waktu. Sehingga Ka'bah itu direnovasinya kapan? Di zaman Khalifah Umayyah, yaitu Malik bin Marwan. Baru itu dikembalikan kepada qawaid Ibrahim. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Adam, lalu runtuh, dibangun lagi Ibrahim, runtuh, kemudian dibangun lagi oleh Rasulullah, tapi hanya sedikit, tidak sesuai dengan qawaid Ibrahim. Lalu dibangun berikutnya, sempurnanya itu yang seperti kita lihat sekarang, itu oleh Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Karena di saat itu umat Islam sudah super power, sudah nggak ada lagi kita butuh siapa-siapa untuk mengalah atau untuk bertauriah, tidak lagi butuh mu'allafah qulubuhum. Makanya kata Umar, saat ini tidak ada mu'allaf qulubuhum karena Islam sudah jaya. Tidak ada lagi orang kafir yang ditakuti, tidak ada lagi penguasa yang ditakuti, tidak ada lagi kerajaan atau imperium yang ditakuti. Semuanya sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hari ini mu'allaf qulubuhum itu tidak ada. Yang diharapkan hatinya itu terketuk kemudian membela Islam, di zaman itu tidak ada lagi. Kita sudah kuat. Itu yang pertama, keutamaan menyumbang tenaga ketika membangun masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangunkan untuk Allah sebuah masjid, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Barang siapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah, berarti ikhlas untuk Allah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini keutamaan orang yang membangunkan masjid dengan tenaganya. Bahkan dalam riwayat lain, bahkan jika masjid itu sagede sayang manuk, barang siapa yang membangun masjid meskipun segede sayang manuk, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Itu poin pertama, ya. Membangun atau menjaga masjid dengan tenaga kita itu ada keutamaan tersendiri. Waktu di Asinan pernah dibahas tuh sama Pak Haji tuh. Ada
sampah tisu di mana ambilkan ya. Kemudian ada tempat di masjid yang kurang pas, digeserkan, dipindahkan. Itu orang-orang yang dengan tenaganya dia membangun dan merawat masjid. Ada sesuatu yang kurang pas di masjid atau tidak tepat ataupun kotor ataupun tidak sesuai dengan semestinya, maka dia menjaganya dengan tenaganya. Itu ada keutamaan bagi perbuatan baik seperti itu. Fadlul ishami bin nafsi fi bina'il masajid. Nah, yang kedua, al-mu'minul basir fi dinihi yaf'al khaira wa huwa khaifun alla yaqbal minhu. Orang beriman itu senantiasa merasa cemas kalau amal baiknya tidak diterima Allah. Orang beriman itu merasa cemas. Dalam ayatnya itu yad'un raghaban wa rahaban. Ada rasa cemas, ada rasa harap. Ada yakin diterima, tapi ada juga cemas tidak diterima. Itu perasaan yang harus selalu ada dalam diri kita setiap kali ibadah. Tadi kita sholat subuh, harus ada cemas mah. Jangan-jangan nggak diterima, sehingga nanti besok subuhnya harus lebih khusyuk lagi. Kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi poin kedua ini, orang beriman al-basiru yang sadar dan tahu akan agamanya, mereka senantiasa setiap yaf'alul khaira melakukan kebaikan wa huwa khaifun. Apa khaif itu? Cemas, khawatir, takut an la yaqbal atau an la yuqbal minhu, tidak diterima amalannya. Maka dengan itu fayasalullah, dia berdoa kepada Allah. Wa yatawassal ilaihi bi asma'ihi, dan biasanya orang beriman itu tawasul doanya dengan asmaul husna. Jadi ketika kita setelah berbuat kebaikan, yaf'alul khaira atau berbuat ibadah, maka orang beriman itu selalu khawatir jangan-jangan tidak diterima, sehingga dengan begitu dia berdoa kepada Allah agar Allah menerimanya, dan dalam doanya menggunakan asmaul husna. Maka kita amalkan ayat yang tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Kita berdoa ya, bukan dengan istighfar. Bukan. Istighfar itu melengkapi. Istighfar itu temanya beda. Istighfar itu melengkapi kebaikan. Namanya tatimmatul khair. Jadi setelah kita sholat astagfirullah itu melengkapi kebaikan. Jangan-jangan ketika sholat tadi itu ada kekurang pasan. Rukunnya ada yang kurang pas, ada yang kurang tumaknina, ada yang kurang khusyuk. Maka itu ditutup oleh istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu fungsinya. Tapi kalau untuk diterima doanya seperti tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh senantiasa selepas berbuat baik, selepas melakukan ibadah, mereka memohon kepada Allah agar diterima ibadahnya. Maka kita introspeksi, muhasabah pada diri kita. Apakah kita sudah seperti mereka? Padahal kualitas ibadah kita tentu jauh dari mereka. Mereka saja yang kualitasnya sudah bagus selalu mohon kepada Allah agar diterima amal ibadahnya. Kita yang ibadahnya begini-begini saja, tapi tidak berdoa kepada Allah agar diterima ibadahnya. Di antara syarat diterimanya ibadah itu kita berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan dilupakan, jangan diabaikan doa tersebut. Para nabi semuanya berdoa begitu agar ibadahnya diterima. Wa yatawassal bi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi an yataqabbalhum. Bahkan saking seriusnya doa tersebut dibarengi dengan tawasul asmaul husna. Innaka antas samiul alim. Yang ketiga, ini sebut ya. Ya, itu termasuk sama itu. Jadi termasuk sama ketika kita berucap salam yang kita mintakan kepada Allah agar diterima ibadah-ibadah kita. Di dalam suasana fitri, dalam suasana yang berbahagia, itu doa yang diajarkan kepada kita untuk diucapkan saat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kebaikan darimu dan dari saya. Itu doa agar kebaikan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling berkunjung kita, ziarah kita kepada sesama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita terutama
Jadi doa taqabbalallah itu semoga Allah menerima kebaikan kita itu lebih spesifiknya adalah ibadah Ramadan. Semoga Allah menerima Ramadan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum itu. Ya, maksud langsungnya. Jadi ucapan selamat orang-orang Islam ketika lebaran itu yang diajarkan Nabi adalah ucapan tadi taqabbalallahu minna wa minkum sebagai doa atas ibadah puasa yang telah kita lakukan. Akan diterima gitu. Kalau bahasa Indonesianya minal aizin wal faizin. Dan artinya bukan itu lagi. Artinya bukan itu. Yang kedua, itu hanya di Indonesia minal aizin wal faizin itu. Di negara lain tidak ada yang berdoa minal aizin wal faizin. Apakah boleh? Boleh, karena sudah memasyarakat di kita. Boleh. Dan artinya itu adalah semoga Allah menjadikan kita orang yang sukses dengan ibadahnya, dan semoga Allah jadikan kita orang yang kembali kepada fitrahnya. Minal aizin wal faizin. Ada lafaz yang dihapus sebenarnya dalam bahasa Arab itu. Allahumma ja'alna minal aizin wal faizin. Tapi Allahumma ja'alna dihapus. Dalam bahasa Arab namanya mahdzuf. Oleh para kiai kita, Allahumma ja'alna itu dihapus langsung minal aizin wal faizin. Dan dalam bahasa Arab itu dibolehkan. Namanya itu adalah mahdzuf ya. Kalimah mahdzufah. Kalimat yang memang disembunyikan atau dibuang, yang maknanya itu ada atau tidak kalimat itu sama gitu. Makanya cukup minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita orang yang kembali kepada fitrah, dan semoga Allah jadikan kita orang yang menang atau sukses dengan ibadah kita. Namun kalau kita bertanya mana yang dianjurkan Nabi ketika tahniah lebaran, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun maknanya sama antara taqabbalallah dengan minal aizin, tapi alangkah baiknya kalau kita membaca dulu yang diajarkan, yang dianjurkan, yaitu taqabbalallahu minkum. Kalau setelah taqabbalallahu minna wa minkum ditambah dengan minal aizin wal faizin, silahkan. Cuma setahu saja minal aizin wal faizin hanya ada di Indonesia. Juga disebutkan satu-satu bisa lebaran taqabbalallahu minna sholat anak wasiat mana. Terlalu panjang. Makanya itu juga dimahzub, dihilangkan akhirnya. Taqabbalallahu minna wa minkum itu akhirnya dihapus. Apa itu? Sholihal a'mal min siyamina wa qiyamina wa ruku'ana wa tawassu'ana wa tajudina dan seterusnya. Dari sholatina wa zakatina wa siyamina wa ruku'ana wa banyak kepanjangan. Dihapus itu. Maka Rasul mengajarkan cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Di situ termakna di dalamnya ada sholihal amal, amal soleh semuanya termasuk di situ. Jadi tidak usah disebut rinciannya, cukup taqabbalallahu minna. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Itu artinya amal soleh. Itu artinya amal soleh. Kalau dirinci nanti salamannya lama pak. Bisa-bisa saat RTT mungkin 2 jam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ruku'an sujudna wa terus. Bisa-bisa kabur berang kan. Keburu siang kupatna kaburu tiis. Kupat kaburu tiis. Jadi cukup Nabi mengajarkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu cukup karena sudah mewakili. Kan kaburu tiis mah gawat, kupat kaburu tiis mah. Padahal lebaran itu intinya kan itu. Lebaran. Makan-makan. Disebut Idul Fitri. Fitri itu makan. Fitri itu makan, Idul Fitri makan iftar. Satu akar kata dari iftar. Bukan suci. Suci itu mana lain. Tapi tapi tepat untuk Idul Fitri karena ada hadis setiap anak lahir dengan fitrahnya. Semoga orang yang berpuasa kembali kepada fitri, pada fitrahnya bayi yang kecil. Tapi makna pertama dari fitri itu iftar. Apa iftar itu? Makan. Kata Nabi, Idul Fitri yaumu aklin wa syurbin. Idul Fitri itu hari makan dan minum. Maka Allah haramkan puasa di Idul Fitri. Hari wajib makan. Disebutlah Idul Fitri. Jadi penamaan Idul Fitri itu makna sebenarnya, makna hakikatnya itu adalah hari makan dan minum. Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah kita telah puasa 1 bulan penuh. Apa dalilnya? Allah haramkan berpuasa di situ. Nah, baru makna keduanya fitri itu suci, kembali kepada suci, karena Nabi bersabda orang yang Ramadannya diterima seperti orang kembali kepada fitrahnya, gitu ya. Jadi kita mesti memahami sebagaimana kedudukan dari makna tersebut. Nabi menyebutnya Idul Fitri itu hari makan minum.
Dan al-fitru dari kata al-fitru makan. Coba lihat di kamus bahasa Arab, al-fatur makan pagi, al-iftar makan berbuka puasa. Nah, jadi lafaz fitri itu makan. Idul Fitri hari makan. Lalu makna keduanya ya Idul Fitri itu hari kembali suci. Kita gabungkan saja secara hakikinya dia hari makan dan minum, secara maknawi itu hari kembali kepada fitrah atau kesucian. Zakat fitrah itu zakat apa? Zakat untuk makan hari lebaran. Zakat fitrah. Makanya yang betul itu zakatul fitri, bukan zakatul fitrati. Zakatul fitri, coba lihat di bahasa hadisnya. Zakatul fitri bukan zakatul fitrah. Zakatul fitri bukan zakatul fitrah. Yang dalam istilah saya. Karena apa? Karena dia bermakna dua. Satu adalah fitri sebagai hari makannya orang miskin di hari raya. Ya. Makanya zakat fitrah mah cukup untuk satu hari raya aja. Orang miskin itu gembira. Yang keduanya baru dia sebagai pensuci amalan orang yang berpuasa agar diterima puasanya. Barangkali ketika puasa dia ada kekurangan, ada ghibah, ada melihat yang tidak-tidak, ditutup dengan fitri, dengan zakat fitrah untuk menyempurnakannya. Makanya pahala orang puasa Ramadan tidak diterima Allah sebelum dia menunaikan zakat fitrahnya. Zakat fitrah dalam bahasa Arabnya zakat fitri, di Indonesia zakat fitrah. Nah, jadi ini dari pemaknaan kita mesti memahami yang sebenar-benarnya pemaknaan dari lafaz-lafaz tersebut. Idul Fitri itu hari makan plus hari kembali suci. Zakat fitrah itu zakat makanan untuk dimakan orang miskin di hari raya. Tapi juga ada makna di situ zakat kesucian, mensucikan ibadah Ramadan kita. Karena dua makna itu dari Nabi SAW ya, dalam hadisnya zakatul fitri itu tu'matun lil miskin wa tuhratun lisoim. Zakat fitrah itu dua tujuannya. Tu'matun lil miskin itu yang pertama, makannya orang miskin, berarti fitrah itu makan. Lalu yang kedua adalah wa tuhra lisoim, dan kesucian bagi orang yang berpuasa. Itu artinya makna pertama dari zakat fitrah adalah zakat makan untuk orang miskin. Makna yang kedua zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian orang yang berpuasa. Jadi sempurna. Hari itu tidak boleh. Harus makan. Dosa dan haram kalau makan. Kalau puasa ya. Kalau puasa 2 kali itu. Fokus. Jadi itu hari diharamkan kita berpuasa, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saking dilarangnya sampai disebutnya itu haram dan berdosa kalau kita di hari Fitri itu berpuasa, karena itu hari wajib makan, hari yang wajib makan. Berdasarkan hadis Nabi, Idul Fitri yaumu aklin wa syurbin. Apa aklin itu? Ta'am. Hari makan, wa syurbin dan minum, hari makan minum Idul Fitri. Jadi kalau kita puasa malah menyalahi. Nah yang ketiga adalah masyru'iyatu su'alillah li nafsi wa li dzurriyyati sabat alal Islam. Ada anjuran dari ayat tersebut bahwa kita harus rajin berdoa untuk kemaslahatan diri kita dan keluarga. Jadi berdoa itu jangan egois hanya kita saja, tapi mohon juga kepada Allah agar keluarga kita juga diberi istiqomah. Para nabi, para rasul kalau berdoa senantiasa menyelipkan nama keluarga. Allahumma ya Allah, misalkan sabit aqdamana, kuatkan iman kami dan keluarga kami. Jadi caranya begini, setiap kita berdoa tambahkan wa ahlana. Allahumma taqabbal minna wa ahlina. Allahumma sabit aqdamana wa ahlana, ditambahkan kalau kita mau berdoa untuk sahabat keluarga. Tapi ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan domir yang bentuknya jamaah, artinya bareng-bareng, itu sudah include dengan keluarganya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah jadikan kami orang ahli salat dan keluarga kami.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa fid dunya wal akhirah li wa li ahlina au fi nafsi wa fi ahlina. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keafiatan. Apa kata hadis itu? Untuk diri kami dan ahlina dan keluarga kami gitu. Jadi selalu doa-doa para nabi itu menyelipkan keluarganya. Karena orang yang pantas mendapatkan doa terbaik kita selain diri kita siapa? Keluarga. Maka sertakan. Kalau tidak paham bahasa Arabnya, ikutin saja hadis-hadis Nabi yang doanya itu ada makna keluarganya di situ. Itu sebutannya pakai Robi atau Robbana? Robbana boleh, Robi juga boleh. Robi itu Tuhanku, Robbana itu Tuhan kami. Yang penting jangan sampai bareng-bareng, tapi bacanya Robi. Itu kata kitab Adabul Mufrad dalam hadis sebutkan orang yang berdoa kepada Allah untuk dirinya sendiri, padahal bareng-bareng dia telah mengkhianati temannya. Doanya semasjid, tapi dia Robi Firli. Itu kata hadis, dia mengkhianati temannya. Kurang dikhianati, tidak apalin teman-temannya, bahasa Arab tidak apalin. Gini kita baca sorangan imamnya, tidak apalin. Kalau apalin diprotes, mana itu berdoa untuk bareng-bareng, bukan untuk kamu sendiri. Jadi ya memang itulah. Kalau enaknya sih imamnya paham. Dia tuh doa bukan dirinya sendiri, tapi bareng-bareng. Mesti tahu bagaimana merubah domir Robi dengan domir nahnu kami gitu. Mesti paham bagaimana merubah domir aku dengan domir kami, mesti paham. Itulah mutlaknya kalau orang yang memimpin keagamaan ataupun penanggung jawab dalam bidang keagamaan mengerti bahasa Arab. Mutlak sekali itu. Dalam doa, kemudian dalam taklim, dalam segala macam itu mutlak penting sekali bahasa Arab agar kita tidak salah dalam segala hal. Nah, yang kelima, yang keempat, wujubu thalabi tazkiyah nafs wal bil iman wal amal shalih. Wajib hukumnya kita mentazkiyah nafs diri kita. Tazkiyatun nafs itu hukumnya wajib. Biar beragama itu tidak garing. Tidak garing. Karena apa? Karena ada dua kutub ketika orang mengamalkan agama. Yang pertama, orang-orang gulu. Gulu itu berlebihan dalam beragama itu. Yang kedua, jafa itu garing dalam beragama. Nah, kita di tengah-tengah itu. Jangan terlalu gulu berlebihan, jangan terlalu jafa garing, sehingga beragama tidak ada nikmatnya. Ada orang yang fokus kepada fikih saja, segala-galanya fikih. Ada orang yang bahkan sama sekali nggak ngurusin fikih. Beragama itu penting menggawe syahadat itu sebagai agama. Tapi ada yang berlebihan dalam fikih habis-habisan. Nah, itu antara gulu dengan jafa. Gulu itu sikap berlebihan dalam menjalankan agama, jafa itu sikap garing berlebihan dalam menjalankan agama. Nah, kita ini tengah-tengah, bainal guluwi wal jafa, antara gulu dengan jafa. Termasuk kepada orang-orang, ada yang gulu artinya kultus berlebihan, sampai kaki orang dicuci-cuci, sampai ludah orang diambilin, sampai bekas wudu diperebutkan, itu gulu. Tapi ada juga yang jafa, benar-benar tidak menerima artinya karomah. Ada orang yang berlebihan dalam memahami karomah, sampai kuburan dikeramatkan. Ada orang yang jafa sama sekali menolak karomah, nggak ada karomah dalam Islam itu. Padahal karomah itu ada asli ada hakikatnya, ada bendanya itu ada gitu. Maksudnya sesuatu ada dalam Islam. Nah, kita mah orang yang belajar agama, beragama itu jangan gulu berlebihan, jangan jafa garing. Jadi fikihnya seimbang, rasanya juga seimbang. Bahasa orang mah tasawuf lah. Beragama itu agak sedikit tasawuf, harus sedikit tasawuf. Bagi yang tidak familiar dengan istilah tasawuf, ya tazkiyatun nafs. Sekali lagi, wujubu thalabi tazkiyah. Kita ini dalam beragama wajib namanya tazkiyatun nafs,
Wajib namanya ada rasa dalam beragama itu. Jangan terlalu hulu berlebihan dalam segala hal, jangan terlalu jafa garing dalam segala hal. Kita ini tengah-tengah. Lamun cek bahasa sederhana nama beragama itu kedah rada nasawuf sakedik. Kalau nggak gitu garing beragama itu. Beragama itu hanya fikih saja, hanya halal haram, hanya musyrik dan tauhid, hanya bid'ah dan sunnah. Jadi garing. Harus ada sedikit nilai tazkiyatun nafs, harus ada sedikit suasana tazkiyatun nafs. Bahasa yang mudah dipahami mah sedikit tasawuf lah. Harus ada tasawufnya. Supaya jiwa ini lembut. Misalkan dengan mendawamkan zikir, mendawamkan tilawah, mendawamkan hal-hal yang dapat melembutkan hati kita, itu namanya tazkiyatun nafs. Ini ada dalam bahasanya. Yang keenam, masyru'iyatut tawassul ila Allah ta'ala fi qabuli doa. Yang keenam adalah tentang tawassul kepada Allah dengan Asmaul Husna. Sudah kita jelaskan di dalam Islam tawasul yang disepakati itu ada 4. Yang pertama tawasul dengan Asmaul Husna, yang kedua tawasul dengan amal soleh, yang ketiga tawasul dengan sholawat, yang keempat tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Jangan dengan doa orang soleh yang sudah meninggal. Ada pertanyaan biasanya, Ustadz, apa batasan orang ziarah kubur? Ini sering pertanyaan yang sering ditanyakan. Dimanapun saya ngisi ditanyakan masalah ini. Apa batasan orang berziarah kubur? Saya katakan ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazurha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur karena akidah orang-orang jahiliyah masih baru. Al-an fazuruha, sekarang ziarahilah kubur-kubur kalian. Maka hukum terakhir dari ziarah kubur itu sunnah. Dan saya pun tiap bulan ziarah ke makam ayah saya. Tiap bulan rutin ziarah. Untuk apa? Untuk mendoakan. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu yang pertama. Jadi hukum ziarah kubur itu sunnah. Ada orang yang ke kuburan itu melaksanakan sunnah, yaitu apa? Berdoa, mendoakan kepada Allah agar si mayit itu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan. Masuk dengan adab. Ketika masuk pemakaman ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nanti kami juga akan menyusul kalian. Setelah itu kalau mau sunnahnya lengkap, lepas sepatu, lepas sendal. Ke kuburan jangan pakai sendal, jangan pakai sepatu, lepas itu. Nyeker ke kuburan itu. Sendalnya taruh di luar pemakaman. Kemudian berdoa. Nah itu ziarah yang sunnah seperti itu. Masuk pakai salam, ucapkan salam kepada ahli kubur semuanya yang muslim. Yang kedua lepas sepatu dan sendal. Yang ketiga berdiri atau duduk di samping pemakaman, jangan menginjak makam karena dalam hadis lebih baik ditusuk pakai jarum bagian bawahnya daripada dia duduk di kuburan. Tapi orang sekarang duduk di kuburan, nggak gitar di kuburan. Maka salon gede radio itu nggak boleh. Duduk saja, itu kata Nabi, lebih baik kamu ditusuk oleh paku bagian bawah kalian ini daripada duduk di kuburan. Artinya dosanya lumayan gede. Menduduki kuburan itu dosanya gede. Bahkan kata Nabi lebih baik kamu ditusuk pakai besi daripada duduk di kuburan. Cuman masalahnya kita satu awam, yang kedua abai. Tidak tahu fikih berziarah kubur. Kuburan didiukan, ngadoa ka kolotna tapi ngadiukan makam batur. Itu gimana coba mau diterima itu doanya? Ada kita ziarah lebaran, diinjak-injak kata makam seseorang, ada makam anak kecil, ada makam orang dewasa. Saya pernah melihat seperti itu. Orang ziarah kubur, dia menuju ahli kubur keluarganya, nulain diinjak-injak. Nggak boleh. Jangankan diinjak, didudukin saja kuburan itu nggak boleh. Bahkan lebih baik ditusuk pakai besi daripada duduk di atas kuburan. Jadi kita awam. Kondisi pemakaman umum udah padat kan? Ya udah padat gitu. Yang penting jangan nginjak kuburannya. Susah deh.
Tapi bagaimana berjubah kuburan? Saya belum pernah lihat ada kuburan dempet-dempet sampai nggak bisa lewat ya. Saya nggak pernah lihat. Kalau di tempat saya kuburan selalu pasti ada jalan pinggirnya itu. Oh iya, Kalau di sini Ini udah Borib. yang Oh, udah gitu ya? kuburan juga digali dulu. Pasti nginjek kuburan orang. Pasti. Nah, ini yang salah itu ulil amrinya, yang ngaturnya begitu. Pasti. Yang salah dinas pemakamannya berarti. Mending di Serema masih ada jalan. Pokoknya kaidah ziarah kubur itu satu nggak boleh nginjek makam orang, nggak boleh dudukin makam orang, lepas sendal lepas sepatu, datang situ setelah salam kepada ahli kubur keseluruhan muslimin muslimat, lalu berdoa di situ. Itu yang sunnah ziarah kubur. Ini kuburan itu ada tembok, empat. Nah, injaknya tuh di temboknya itu, nggak di tengah gitu. Oh, ninjaknya di tembok-tembok antar kubur itu. Iya. Antar kuburan. Enggak, memang nempel sekarang di sini Nempel. tuh sudah nempel Jadi nggak semua bisa. tuh Nggak ada satu Ini nempel. seperti gini nih, Nah. ini tembok ke kiri, ini tembok nggak di gitu. tengah kuburannya gitu, nggak Iya. di tengah. Ya itulah. Pinggirnya lah. Terus rata-rata sekarang tuh jarang orang yang melepas sepatu dan sandal. Kalau Ya itu. Nggak pernah ada, pakai terus. iya Ya itu makanya masalahnya. kalau di kampung itu memang ada. Kalau di kampung tapi karena jarangnya juga. Kalau ke makam-makam kerabat yang ziarah itu bisa ya ziarah. mungkin di samping itu jarang disampaikan tentang ilmu ini gitu. Enggak, ini dinas pemakamannya harus tahu. Kan ini kalau dilihat di Solihin itu kan disebutkan seperti nginjak api neraka tuh loh kalau itu kalau yang tahu. Tapi kalau Ditusuk, kata hadis itu ditusuk dengan besi bagian bawah lebih baik daripada menduduki kuburan. Duduk di kuburan. Apalagi menincak begitu maksudnya. Ngaduduki lagi sudah apa lebih baik ditusuk dengan besi panas dari neraka. Apalagi nincak begitu. Cuman kan kondisi seperti itu saya juga baru tahu kalau memang nggak ada sama sekali jalan ke tengah tuh. Antar makam nggak ada sama sekali. Nempel pisan. Iya, nggak pernah ke makam-makam di kota sini ya. Saya nggak pernah. Nah itu. Pernah di Inhokteng, tapi udah masih ada jarak. Kalau di Masih sini ada. itu hampir semuanya nempel itu sekarang itu. Yang di Borib Berarti itu setelah kuburan. Ada yang meninggal keluarga besar di Imarat itu yang belakang. Kita ngantar tuh sampai ke pemakamannya. Masih kebun, masih ada apa longkrang itu. Jarang itu. Jalan. Caringin bahkan caringin kan di trotoar kuburan. Ala kulihal saya menyampaikan yang aturan dasarnya aja. Panduan umumnya begitu. Satu adalah mengucap salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah lahikun. Yang kedua lepas sepatu, lepas sendal, jalan kaki, jangan nginjak kuburan. Kemudian duduk atau berdiri di depan makam keluarga kita, berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Setelah itu pulang. Jadi kalau lepas sepatu itu bisa hilang kalau di sini. Ya di bawah di teng-teng Mas. Ya, iya. Maksudnya kalau ditinggal di itu. Ya jangan ditinggal, emang ke masjid. Iya, kalau Tinggal. saya pernah gitu. Bawa kresek. Ya, Teknis itu mah gampang, Kalau teknis. yang kadang-kadang nelayan namanya nelayan kan mendadak yang. Iya, Saya pernah teknis. soalnya taruh di situ. Taruh di situ. Pulang-pulang kalau Yang hilang. ambil. Sendalnya sendal apa? Ya sebenarnya buktinya ya hilang ya segitu Ya aja. ke makam jangan pakai sendal bagus. Nah, ya. Swallow aja namain Mas Ridwan. Swallow pakai pilok aman. Nah, yang kedua yang berziarah kubur itu ada yang bertawasul. Minta kepada sahibul kubur menyampaikan doanya kepada Allah. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi ada di tafsir ada kan bahwa sebenarnya orang yang meninggal itu mendoakan kepada orang yang Gini, orang soleh kalau meninggal itu mereka tetap hidup. Ahyaun, bal ahyaun orang soleh, mujahid terutama ya. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Lihat kata kerja di situ yurzakun. Yurzakun itu bentuk kata kerja pasif. Mereka hidup diberi fasilitas, diberi kenikmatan, diberi kebahagiaan di alam sana. Tapi yurzakun pasif. Bukan untuk melakukan sesuatu.
Jadi mereka masih hidup itu bukan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Mereka itu hidup tapi hidup dengan penuh dengan limpahan kebahagiaan. Paham gak maksudnya? Ya. Yurzakun itu bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, tetapi mereka masih hidup di sisi Tuhannya mendapatkan limpahan rahmat dan kebahagiaan. Artinya taklif setelah kematian sudah berhenti. Tidak ada lagi yang namanya amal perbuatan. Tidak ada yang namanya dengan aktivitas keibadahan atau lain sebagainya. Sudah berhenti ketika inqata'a amaluhu. Sudah berhenti di situ ketika meninggal dunia. Adapun mereka hidup, iya hidup, tetapi di sisi Tuhannya mendapatkan beragam macam kenikmatan dan kebahagiaan. Bentuknya yurzakun, kata kerja pasif. Mereka diberi, bukan memberi. Mereka diberi bukan memberi. Maka dengan dalil ayat ini bahwasanya meminta agar doa kita disampaikan kepada Allah oleh sahibul kubur itu tidak ada dalam ketentuan kita. Tentunya syirik. Bisa jatuh pada syirik karena bertawasul dengan selain yang tadi kita bahas disepakati itu. Yang kedua, dari 140.000 sahabat Nabi tidak pernah ada yang melakukan itu kepada makam Nabi SAW. Tidak ada, itu yang paling kuat secara histori. Nah, yang ketiga, yang ke kuburan itu ada yang meminta bahkan kepada si mayit. Ini lebih parah. Al-Quran banyak menegurnya, maukah kalian atau tidakkah kalian meminta kepada orang yang sudah meninggal? Padahal Allah menyuruh kita untuk udhuni astajib lakum, mintalah kepada Allah langsung, aku akan kabulkan begitu. Nah, ini tiga orang yang ziarah kubur. Jadi ada yang ziarah mendoakan itu aman ya. Yang kedua ada yang ziarah lalu minta kepada si mayit untuk menyampaikan doa-doa kita. Ini tidak ada itunya ketentuannya. Yang ketiga bahkan meminta ke si mayit. Nah, ini juga lebih-lebih tidak boleh. Itu adalah tata cara kita untuk ziarah. Karena ini sering dipertanyakan, makanya kita sampaikan seperti itu. Nah, adapun tawasul yang disepakati kebolehannya oleh seluruh para ulama ada 4. Ini tawasul yang diperbolehkan oleh berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Yang pertama, tawasul dengan asmaul husna. Ayatnya walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya asmaul husna, pakailah untuk berdoa. Itu maksud tawasul asmaul husna. Yang kedua, tawasul dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Tawasul kepada urutannya bisa ganti-ganti. Yang kedua itu tawasul dengan sholawat. Karena ada hadis, setiap doa yang tidak dihantarkan, tidak diiringi dengan sholawat, maka tidak akan diterima doanya. Maka setiap kali doa masukkan sholawat. Kan gitu aturan berdoa itu. Satu asmaul husna, yang kedua sholawat, yang ketiga baca permohonan kita apa, yang keempat tutup lagi dengan sholawat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tata cara berdoa. Jadi tawasul yang pertama asmaul husna, yang kedua sholawat, yang ketiga amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya dulu pernah nolong seorang nenek nyebrang jalan. Kalau itu amal soleh yang kau terima, jadikan itu sebagai tawasul saya untuk memperoleh hajat saya. Ya Allah, saya dulu pernah menolong orang miskin, saya kasih itu beras sekarung, saya kasih dia pakaian. Kalau itu ibadah kau terima ya Allah, jadikan itu tawasul saya untuk kesembuhan anak saya. Kisah 3 orang yang terjebak di gua, itu kan riwayat yang sahih. Itu apa namanya, clear sekali. Jadi kita menyebutkan amal soleh kita untuk supaya jadi wasilah, jadi tawasul, doa kita diijabah. Ya Allah, kalau taklim subuh kita adalah sebuah amal soleh yang kau terima, jadikanlah ini sebagai tawasul, anak-anak saya jadi anak-anak soleh. Saya sering tawasul gitu. Ya Allah, jika taklim ini kau terima ibadahnya, jadikan anak saya anak yang soleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Sangat dianjurkan. Makanya kalau kita punya hajat tuh ditirakatan Pak, bahasa keren mah tirakatan. Bahasa akidahnya mah tawasul dengan amal soleh gitu. Kita punya hajat nih, anak pengen lulus ke ITB, sok puasaan sebulan mah. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Bahasa keren nama tirakat gitu. Tapi saya tidak suka menggunakan kata tirakat karena itu istilah apa namanya? Jawa. Saya lebih menggunakan istilah akidah, istilah ilmu akidah, tawasul bil amali soleh, tawasul dengan amal soleh. Kita ingin anak kita ini punya keturunan, sok tawasulan apa? Saya mau tahajud sampai dapat gitu anak soleh.
Mungkin malam ke-48, mungkin malam ke-58 itu si benih itu menyemai di rahim ibunya. Itu namanya tawasul sama soleh. Yang terakhir, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke siapa yang kita yakini keagamaannya, tolong doakan untuk keluarga saya, untuk hajat saya, untuk itu namanya tawasul dengan amal. Para sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini sudah paceklik beberapa hari, tolong mintakan hujan kepada Allah. Rasul mintakan. Ketika Rasul meninggal, para sahabat datang kepada paman beliau yang masih hidup, siapa? Abbas. Wahai Abbas, dulu kami suka tawasul dengan doanya Rasul ketika masih hidup, ya. Agar turun hujan. Sekarang beliau telah meninggal. Kami sekarang mau tawasul kepada engkau, wahai Abbas, pamannya Rasul, supaya berdoa kepada Allah agar turun hujan. Maka turunlah hujan. Itu namanya tawasul dengan doa orang yang soleh tapi yang masih hidup. Wallahu ta'ala bishawab. Wa taufiq illa billah. Udah beres suruh ya? Udah lama. Udah lewat. Mohon maaf. Saya kira belum. Wa'alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.